Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Ruben, sebagai pembicara pada presentasi ini, Antonio Benarko Padirajawane, dan Reza Nuarta. Pada presentasi ini kami akan mempresentasikan tugas besar jaringan sensor nirkabel, yaitu simulasi konfigurasi WSN pada Kuja Simulator. Seperti yang terlihat di layar, untuk melakukan simulasi tersebut itu kami menggunakan VMware Virtual Machine Workstation dan memanfaatkan instan config 2.7. Untuk memulai simulasi Kuja dapat dengan memanfaatkan shortcut yang telah tersedia pada simulator Kuja atau dapat melalui terminal. Apabila dilihat terminal dapat dilihat seperti berikut. Nah, kita akan memasuki ke Contiki 2.7. Dan terlihat ada tools yang dapat diakses. Dan di sini kita dapat mengakses tools Kuja yang terdapat dalam folder Kuja. Dan pada folder ini terdapat build.xml yang dapat kita akses untuk memulai aplikasi simulasi Kuja tersebut. Apabila menggunakan terminal dapat dengan memasukkan sintaks and run. Dan sementara compile kita akan menunggu terlebih dahulu. Di sini telah muncul Kuja Contingent Simulator. Jadi untuk awal mula kita akan membuat simulasi baru, new simulation. Untuk nama kita dapat masukkan bebas. Untuk kasus ini saya akan memberi nama SIM1. Dan untuk advanced setting dapat dibiarkan seperti defaultnya. Dan kita akan membuat create. Setelah muncul tab sebagai ini, maka kita dapat mulai membuat konfigurasi simulasi WSN kita. Terdapat tab network yang akan menampilkan networknya, simulation control yang akan kita gunakan untuk mensimulasi networknya berjalan, berhenti. Ada nodes yang kita dapat melakukan keterangan dari network yang kita buat, dan mode output. Mode itu adalah remote node, artinya node yang terpisah atau node yang secara remote. Daripada output ini kita akan melihat apa saja yang terjadi pada mode tersebut. Dan sini ada timeline yang akan menunjukkan peristiwa yang terjadi selama network berjalan. Untuk memulainya kita akan memasuki tab modes dan kita akan menambah add modes, create new modes, dan pada create ini kita akan memilih sky mode. Itu salah satu mode yang sederhana dapat digunakan untuk membuat simulasi WSN. Untuk deskripsi kita akan membuat simulasi dengan antara sync dan sender. Jadi untuk yang pertama kita akan membuat deskripsi sync. Dan untuk firmware-nya kita akan memilih. Di sini pada kita akan memilih UDP sync. Apa itu UDP sync secara detail kita dapat melihat di filenya sendiri. Kita akan membukanya dulu. Nah, di sini kita dapat melihat apa itu UDP sync. Itu adalah sebuah tools yang telah tersedia pada simulasi Kuja ini yang disediakan pada Kontiki, dapat dimanfaatkan dalam pembuat simulasi WSN. Dapat dilihat apa saja preprocessor yang di-include pada
file ini yang dapat dimanfaatkan sebagai sync pada OSM. Untuk detailnya dapat dilihat sendiri di dalam codingannya ini sebagai berikut. Nah, di sini ada keterangan data sync runs with 100% duty cycle in order to ensure high packet decision rates. Nanti ini dapat dilihat di simulasi saat network berjalan. Artinya jika sync-nya itu berjalan 100%, jaraknya itu cukup dekat dengan modes yang terkait, maka resepsi datanya akan tinggi. Itu sekian untuk penampilan dari apa itu UDP sync. Kita kembali ke simulasi. Setelah kita pilih UDP sync, kita dapat menekan open. Nah, di sini kita akan menekan compile, artinya UDP sync.c ini kita akan implementasikan kepada mode sync. Kita tunggu dulu sampai selesai compile. Apabila sudah selesai di compile, kita dapat meng-create sekarang. Kita akan nambah mode sync. Untuk simulasi ini kita dapatkan 1. Untuk positioning tidak masalah, random dulu. Ini hanya penampilannya di tab network. Kita akan add mode. Nah, di sini muncul mode pertama kita dengan ID 1. Untuk detail kita dapat mengklik kanan dan melihat informasi terkait mode tersebut. Ini adalah mode tipe sync. Dan untuk tipe informasi kita dapat buka lagi lebih lanjut dan terlihat di sini ID Sky1 dan tipe sync. Pada simulator digambarkan sebagai berikut. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan modes untuk sender. Kita kembali lagi buat add modes, create new modes, kita pilih Sky. Deskripsi kita ganti menjadi sender. Dan untuk firmware kita akan memilih UDP sender. Kita compile. Untuk apa itu penjelasan dari UDP sender, kita dapat cek kembali di yang sudah ada di sini. Kita akan lihat berikut isi konten dari UDP sender dan preprocessor yang dimanfaatkan untuk dapat bekerja sebagai sender. Berikut tampilan dari codingan tank dalamnya. Baik, kita akan kembali ke simulasi. Apabila setelah selesai compile, tidak apa-apa apabila muncul ada warning, dapat tetap kita create. Untuk banyaknya mode kita bisa masukkan 4. Untuk sementara tidak apa-apa, hanya 4, tidak terlalu banyak. And positioning dapat kita ubah sendiri. Bisa kalau linear, berarti nanti akan muncul mode-nya secara linear. Nah, kita dapat buat kita berdekat. Untuk dapat melihat atribut dari network lebih jelas, kita dapat masuk ke view dan melihat pertama background grid. Ini untuk simulasinya dibuat 10 meter, berarti setiap kotak itu akan menunjukkan 10 meter untuk panjang dan tingginya. Juga dapat menunjukkan radio environment. Nah, di sini seperti yang tadi ditampilkan pada salah satu isi codingan, ada nilai 100%, artinya itu dalam jangkauan dan dapat mengirim data secara maksimal. Apabila tidak, akan terlihat dia keluar dari lingkaran hijau dan berarti tidak maksimal untuk pengiriman datanya. Kita juga akan menampilkan tipe mode-nya. Untuk
yang hijau itu ada yang tadi ID 1 sebagai sync, yang warna kuning 2-5 itu sebagai sender. Kita juga dapat menambahkan radio traffic. Nanti ini akan terlihat yang menunjukkan pengiriman data antara setiap mode. Sekarang kita dapat start melihat bagaimana dia bekerja. Nah, pengiriman data telah berjalan antara mode. Ini pada kasus awal masih melakukan konfigurasi dari setiap mode agar dapat terhubung satu sama lain. Terlihat di mode output masih yang melakukan connection terhadap server. Dan di timeline-nya sendiri dapat terlihat progres antara masing-masing mode 1-5. Kita dapat pause terlebih dahulu untuk melihat bagaimana output dari mode-nya itu tersebut. Nah, dapat dilihat dari awal dari ID 2 ke mode sender melakukan start address dan membuat koneksi dengan server pada waktu 000556. Begitu juga untuk yang mode 4. Dan untuk sync sudah mulai melakukan start address pada 00657. Dan juga dilanjutkan dengan mode ID 5 dan ID 3. Kita dapat lanjut lagi untuk melihat bagaimana progres dari simulasi wireless sensor network tersebut, di mana terdapat 4 sender modes yang mengkomunikasi antara satu sama lain dan juga 1 sync node, di mana data akan terakumulasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.